wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim na'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sore hari yang berbahagia ini kita akan membahas apa perbedaan azab musibah, ujian, cobaan, dan bala. Pernah dengar kata-kata musibah, ujian, cobaan, bala? Bedanya apa? Pokoknya gitulah saja. Iya. Baik, kita bahas ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Belum kita bahas dalam majelis ini. Beneran belum? Belum. Oke. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita belajar tentang 4 perbedaan itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah muhasabah diri kita. Jika terjadi hal yang tidak kita ingin pada diri kita, apakah itu azab? Apakah itu ujian? Apakah itu cobaan? Apakah itu bala? Supaya kita bisa mengoreksi diri kita. Bukan untuk orang. Terjadi apa-apa sama orang nanti, itulah azab. Jangan. Tujuannya untuk kita. Kita nilai. Oke? Kita mulai ya. Yang pertama, azab musibah itu biasanya diturunkan kepada orang-orang yang bermaksiat. Apa tuh? Maksiat. Apa itu maksiat? Dosa. Nah, perjalanannya namanya istidraj, ujungnya adalah musibah azab. Coba, saya sering sampaikan kepada jemaah begini. Ibu pernah nggak ngelihat orang yang hidupnya enak? Uangnya banyak, kehidupannya mapan, keluarganya kaya raya, tapi dia nggak pernah ke masjid, dia nggak sholat, dia mapan tapi dia nggak haji, nggak ada sedekah, nggak baik dengan tetangga, tapi hidupnya enak. Pernah? Sementara kita tunggang-tunggik siang malam, gitu-gitu saja duitnya. Nah, sehingga kadang-kadang kita iri dengan orang yang seperti itu. Kita iri, akhirnya kita bilang kayak gini, percuma saya sholat, gitu-gitu aja hidup saya. Tengoklah tetangga saya itu, dia tak pernah sholat, tak pernah puasa, tak pernah ibadah, tapi hidupnya enak aja. Kalau gitu ndak usah aku sholat lagi, biar enak hidupku gitu ya. Nah, saya sering sampaikan begini, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ibu tidak perlu iri ngelihat orang yang hidupnya enak tetapi ibadahnya tidak taat. Kenapa? Karena orang itu sedang istidraj. Apa namanya? Lagi sebutkan? Istidraj. Apa itu istidraj? Allah akan berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Kau tak sholat, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat. Kau tak zakat, ini nikmat. Kau tak ibadah, ini nikmat. Kau durhaka sama orang tuamu, ini nikmat. Allah kasih nikmat yang banyak. Semakin dia tak solat, semakin Allah kasih nikmat. Semakin dia tak ibadah, Allah kasih nikmat.
Semakin dia tak bergaul dengan masyarakat, dia kasih Allah kasih dia nikmat. Hidupnya enak, sehingganya dia berpikir, tak perlu aku ibadah, enak aja hidupnya. Sehingga dia berpikir enak, padahal dia sedang istidraj. Apa itu istidraj? Allah cuekin dia. Allah biarkan dia tidak taat. Allah biarkan dia dikasih nikmat terus sampai kapan? Sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Ujung-ujungnya PHK mendadak, stroke mendadak, rumah terbakar mendadak. Makanya kalau ibu pernah dengar orang yang dia tadinya nggak ada ibadah, lalu kemudian dia kaya raya, tahu-tahu dia sombong dan pamer, lama-lama bangkrut. Pernah lihat orangnya? Banyak. Ada orang yang kaya raya dengan riba, tahu-tahu bangkrut. Pernah lihat orangnya? Banyak. Orang yang kayak gitu tinggal nunggu waktu untuk musibah azab datang kepadanya. Tinggal nunggu waktu saja. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, hati-hati dengan uang warisan juga, hati-hati. Jangan ngambil hak saudara kita. Kalau kita dapat warisan, jangan ambil haknya dia. Ambil haknya kita saja. Boleh warisan kita ambil? Boleh. Ambil haknya kita aja. Kalau kita misalnya mengambil hak kakak kita, mengambil hak adik kita, mengambil hak saudara kita, kaya kita, tapi ujung-ujungnya akan ada musibah. Misalnya rupanya keturunan kita pengangguran semua, anak 7 pengangguran, kita doang yang kaya karena warisan. Atau misalnya anak kita semua bergantung pada kita. Atau misalnya kita tiba-tiba mendadak sakit, stroke, bangkrut dan lainnya. Nauzubillah. Manalah mungkin orang yang taat Allah samakan dengan orang-orang yang tak taat? Tak mungkin. Allah Maha Adil. Jadi tidak usah pusing-pusing ngelihat orang. Nauzubillah. Dia sholat, dia tak pernah sholat, tak pernah puasa, tak pernah ibadah, tapi hidupnya enak-enak aja. Aku tunggang-tunggi sholat, gini aja nasibku. Jangan. Allah Maha Adil. Maka istidraj biasanya muncul kepada orang-orang yang bermaksiat. Oke? Saya sering cerita ini. Suatu ketika ada jemaah saya, orangnya taat. Saking taatnya beliau, Bu. Beliau itu kerja di pasar. Pengen umroh. Jadi jualan cabai di pasar, hasil untung jualannya beliau tabung di dalam galon. Galon itu beliau taruhlah di belakang kulkas. Yang kata beliau, cuman beliau dan Allah yang tahu ada uang dalam galon itu. Cai-cainya gitulah. Setelah saya ceramah dia dekat nangis-nangis. Ada apa, Bu? Ustazah, saya pengen umroh. Saya cuman jualan di pasar. Tiap hari saya nabung 10.000 dalam galon. Rasa-rasanya Ustazah, tidak ada orang yang mengambil galon itu, tidak akan mungkin ada yang nyuri Ustazah. Cuman saya yang tahu. Orang tua tidak tahu, suami tidak tahu, anak tidak tahu. Tak ada orang mendekat ke situ. Itu tempatnya sangat rahasia Ustazah. Terus pertanyaan ibu apa? Tapi yang terjadi pada saya udah sholat, saya udah puasa, saya udah pengen umroh. Jangankan uangnya, sak galon-galonnya pun hilang saja. Lalu saya bilang, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, tuyul itu ada enggak Ustazah? Nanti ibu ini nomor 2. Ini azab dulu, ini musibah. Ibu ini nanti nomor 2. Lalu dia pergi, datang kawannya dekat saya. Ustazah, apa cerita ibu tadi itu? Oh, ibu kan udah tahu ceritanya. Sedang ada ujian buat beliau. Banyak uang, udah banyak nabung, tahu-tahu enggak jadi berangkat umroh. Wah, dia cerita sama saya. Itulah saya bingung saja. Saya sholat masih bolong-bolong saja. Terus puasa saya ganti-ganti dulu saja. Entah berapa lah puasa ambo tidak mau ganti dulu saja. Tapi tidak pernah susah mau itu saya hidup yang bodoh. Hidup saya tidak pernah susah itu. Kadang saya berpikir kok Allah ini nggak adil ya saja. Orang yang taat udah baik malah dikasih kayak gitu. Sementara orang yang tak taat macam saya ini tak pernah uang saya hilang, lancar rezeki saya tadi. Saya bilang, hati-hati Bu. Ngapa hati-hati? Ibu tak pernah ada masalah? Tak ada saja. Tak pernah uang hilang? Tak ada saja. Sholat enggak? Bolong-bolong saja. Puasa ganti enggak? Enggak terganti saja.
Tak ada masalah? Tak ada. Bisa jadi ibu sedang istidraj. Saya kalau ngomong sama jemaah lantak-lantak aja karena nggak ada undang-undang dasarnya kan. Apa itu istidraj saja? Orang yang tak sholat, tak puasa, tak taat, nikmatnya banyak, kalau tak taubat akan ada azab yang datang. Terkejut dia. Berarti gitu saja. Ya, justru orang yang kayak ibu itu yang Allah sayang. Yang kayak kita, jangan-jangan ibu istidraj. Kayaknya iya saja. Terus gimana? Kalau ibu tak berubah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nanti jatuh. Berubahlah. Nah ibu ini alhamdulillah beliau berubah. Tapi ada satu cerita istidraj yang beliau tidak berubah. Dan saya cerita ini kemana-mana. Faktanya ini karena saya baru temukan ini. Supaya menjadi hikmah buat kita, saya tak sebut nama. Saya boleh cerita? Ini kenyataan. Waktu saya ceramah, selesai saya ceramah, ada satu jemaah pengajian rutin macam ini. Ini sudah bertahun-tahun yang lalu, karena saya ceramah udah 21 tahun Ramadan nanti. Ustazah, iya. Saya mau cerita agak panjang. Kalau panjang tak bisa dalam masjid kita dong. Kita di luar cerita. Luar cerita. Menangis belum cerita udah menangis. Jadi ceritanya saya kilas balik Ustazah, kata dia. Saya itu jualan sate. Suami saya jualan sate, bukan gerobak sate. Sate gerobak, tahu bedanya kan? Jualan gerobak berarti gerobaknya. Jualan sate. Jadi beliau ini jualan sate suaminya. Dulu saya jualan udah dari Ustazah, udah dari tak punya anak. Jadi suami saya jualan sate gerobak keliling kampung. Sayalah tukang bikin sate sama bikin kerupuk lado. Untung 100 perak, 100 perak, 100 perak. Karena terasa susahnya nyari uang Ustazah, saya tak sedekah. Saya tak zakat Ustazah. Tapi rezeki saya lancar aja Ustazah. Ini cerita dia nih. Dari dia dulu-dulu. Waktu itu saya berjuang untuk jualan. Dulu rumah saya ini Ustazah. Dia tengokkan rumahnya rumah papan. Lalu saya tak zakat, saya tak sedekah, saya numpuk-numpuk harta. Akhirnya terbangunlah rumah petak, rumah bulatan besar Ustazah. Ini rumah saya. Dah. Tapi saya memang tidak ada zakat, tidak ada sedekah. Gitu ya. Sampai-sampai Ustazah, saking pelitnya saya ke masyarakat. Kalau ada orang pelit di masyarakat itu dinisbatkan kepada nama saya. Coba bayangkan. Misalnya nama ibu siapa? Upia. Ada nama Upi sini? Upia. Jadi setiap ada orang pelit di masyarakat itu, woi Upia kau mah, gitu lah. Terus waktu ibu digitukan, ibu sedih nggak? Aman aja hidup sayanya saja. Lantaklah situ. Oke. Tapi cerita saya begini Ustazah. 5 bulan yang lalu, Ustazah ceramah di sini. Ustazah membahas tentang istidraj. Jadi Ustazah bilang kuat-kuat kayak gini. Siapa yang tak sedekah saat nikmat banyak, siapa yang bakhil, tak bayar zakat, tapi nikmatnya banyak, itu istidraj, siap-siap akan datang azab. Sakit hati saya mendengarkan Ustazah. Kenapa saya sakit hati? Semua orang nengok ke saya. Waktu itu malam saya tak tidur. Besoknya saya juga tak tidur. Sakit hati. Tapi Ustazah benar. Niatlah saya berubah. Itu ceritanya. Berniatlah saya berubah Ustazah. Tapi Bu, saya sampaikan kepada Ibu, untuk menjadi orang yang gampang memberi itu kan gak mudah Bu, kalau gak dilatih. Makanya uang tuh letak di tangan, jangan di hati. Uang letak di hati, uang keluar, hati sakit. Kalau letak di tangan, uang keluar, hati biasa-biasa aja. Memberi itu kan perlu dilatih. Yadul ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi kan dilatih Bu. Kalau tidak susah kita memberi itu Bu. Kalau semua orang yang memberi itu mudah, semua orang dermawan, betul? Ini kan kita memberi banyak mikir-mikirnya. Ini pakaian udah tak muat lagi, masih cantik, kasih tetangga. Tidak jadilah, beko kalau kurui tak pakai leko, masuk alu ya. Kata Ustazah mau kena nggak kepakai, kasih orang
Pas mau kasih, nanti datang ini mama dari Sumatera Barat tuh bapak kelo sama soal lihat. Tidak mudah memberi itu. Saya mau ngasih mertua saya uang bulan depan 500.000, pikir-pikir, kasih ndak ya, kasih ndak ya, kasih ndak ya. Anda usahlah, dia jahat, ndak jadi ujung-ujungnya. Emangnya memberi itu mudah? Memberi itu kalau nggak dilatih nggak bisa. Harus latih, makanya kan ada sedekah subuh 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Kenapa? Latihan memberi. Jadi si ibu ini setelah dengar ceramah, dia tersinggung sama saya. Akhirnya dia pengen berubah, tapi kan tidak jadi-jadi. Emang mudah latihan memberi? Susah. Lalu kejadian sampailah ustazah datang, saya datang, terbayang juga. Tidak juga jadi saya sedekah saja. Sampai bulan ketiga lagi, kan kejadian ustazah ceramah 5 bulan, 2 bulan yang lalu saya datang lagi ke pengajian. Tidak juga saya berubah. Akhirnya saya sakit. Jadi ceritanya ibu itu, dia sudah punya rumah petak, dan kemudian dari hasil jualan sate, bayangkan 1 gerobak, dia bisa punya rumah petak 5 di tempat yang berbeda. Dan dia juga tidak sedekah. Bayangkan itu. Akhirnya apa? Saya sakit kaki saja. Sakit saya kaki, saya berobatlah ke 1 kabupaten di provinsi, saya tak sebut nama kabupatennya. Waktu saya berobat, saya dapat kabar di Pekanbaru bahwa 6 rumah saya rata terbakar dengan tanah. Lalu dia bilang, Ustazah, itukah namanya azab atau asalnya istidraj? Saya bilang, saya turut berduka, tapi itulah istidraj. Andaikan ibu berubah setelah mendengarkan ceramah, tidak menunda-nunda sampai 3 bulan, mungkin azab itu tak datang, betul? Jadi gimana nih ustazah? Ikhlaskan. Semoga menjadi penghapus dosa. Jadi saya ingatkanlah diri saya atau kita semua, jemaah-jemaah saya, supaya kita tak datang azab. Tolonglah, semakin banyak nikmat, naikkan ibadah. Semakin banyak nikmat, naikkan ibadah. Jangan gak seimbang, nikmat banyak tak ibadah, itu istidraj. Paham maksudnya ini? Semakin naik gaji suami, tambah sedekahnya. Semakin tambah jajan dari anak, tambah solat duhanya. Semakin anak lulus masuk sekolah pilihan, tambah tahajudnya. Semakin lancar jualan, tambah zakat sedekahnya. Semakin laris lontongnya, loteknya, pecelnya, bubur ayamnya, tambah sedekah subuhnya. Supaya dia imbang. Karena kalau tidak imbang, maka dia jadi istidraj. Diam semua. Jadi jangan nganggap hidup ini baik-baik aja terus kita aman. Oh saya ndak ada doh saja. Kan di luar saya punya teman yang suka bantah-bantah gitu lah ya. Bantah-bantah. Ketemu di kantor dia bantah. Nel, aku dengar ceramah kamu, kalau tak bakti kepada orang tua hidup sengsara. Aku ndak ada bakti sama orang tua aku doh. Ndak pernah aku ke rumahnya doh. Aku sibuk dengan keluarga aku, aman aja hidupnya. Saya bilang tunggulah. Kalau ndak berubah tunggulah. Rupanya habis lebaran dapat kabar Nel, aku di PHK Nel. Tuh. Jadi saya memang sengaja menakut-nakuti. Ya kan? Supaya saya rasa di sini nggak ada yang istidraj. Ini baik-baik semua nih. Jadi mulai hari ini imbangi setiap nikmat yang datang, tambah dengan ibadah. Kalau tidak, tunggu waktu saja. Maka kalau ada di antara kita yang nikmat banyak, ibadah biasa-biasa aja, hati-hati. Berubah secepatnya. Insya Allah semua kita ibadah itu juga kembali kepada kita insya Allah. Oke? Tuh, apa bedanya dengan ujian? Sekarang kita bahas nomor 2, ujian. Kalau ujian ini dia agak lain. Kalau ujian itu datang kepada orang-orang yang beriman. Ujian datang kepada orang-orang yang beriman. Sebelum saya kasih contoh, saya kasih tahu dulu ini. Ibu coba jawab ya. Seandainya ada mahasiswa atau siswalah, sekarang kan belajar 1 semester tuh. Selama 1 semester dia rajin datang,
duduk paling depan, tugas harian dia kerjakan, ujian tengah semester dia kerjakan, kapan gurunya menerangkan dia memperhatikan. Pokoknya ini anak baik. Kalau tugas kelompok dia kerjakan, tugas harian dia kerjakan, gitu ya. Lalu tahu-tahu Bu, waktu ujian akhir semester Bu, dia tidak datang Bu. Ujian cuma 45 menit, maka dia tidak datang. Kira-kira dia bisa lulus nggak? Lulus nggak? Nggak bisa lulus. Susah. Ya gimana saya mau lulus kan orang kamu nggak datang ujian? Bisa lulus. Caranya remedial, tetap ujian belakangan. Kalau nggak ujian tidak akan lulus. Sepintar apapun dia, serajin apapun dia, itulah iman. Mau seberimannya apa Ibu? Bangun tengah malam, datang pengajian, rajin ibadah, baca Quran 1 hari 1 juz, tidak diuji, tidak akan lulus. Apa contoh ujian? Banyak. Ustazah, iya, saya itu udah sholat, udah puasa, udah doakan anak, masukkan anak ke pesantren, mengajarkan anak mengaji, tapi kok dia tetap aja melawan sama saya ya? Itu ujian. Ustazah, iya, saya ini udah baik-baik dengan suami, ya, saya udah baik-baik dengan suami, lalu kemudian saya udah taat kepada suami, saya udah jadi istri yang baik rasanya, maaf, izin. Tapi kok suami saya selingkuh juga ya? Itu ujian. Ustazah, kata ustazah, kalau kita sedekah, Allah akan balas 700 kali lipat. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sekali kita bersedekah, Allah akan balas 700 kali lipat. Kemarin saya sedekah Jumat 100 ribu saja, keluar dari masjid hilang motor saya saja. Tak betul ceramah saja. Itu ujian. Nah, saya bilang, Bapak sedekah 100 ribu, lalu kemudian keluar dari masjid hilang motor, bukannya malah nambah nikmat, maka Bapak kena uji. Di situ Allah pengen lihat, apakah dengan Bapak diuji, Bapak tetap sedekah atau tidak. Kalau Bapak tetap sedekah, maka naik kelas. Kalau berhenti sedekah, percuma, sedekahnya hilang juga motor, maka tinggal kelas. Itu maksudnya. Makanya ujian ini lebih gampang dia. Ujian ini lebih gampang. Ketika kita taat, kita diberikan ujian, sebenarnya secara mindset, mind mapnya adalah Allah pengen lihat kita. Apakah dengan diangkat nikmat, kita masih tetap taat atau tidak? Bahasa sederhananya adalah Allah itu pengen nengok kita nih setia atau tidak. Jangankan Allah, suami istri aja suka saling menguji, betul nggak? Angguknya kuat kali. Orangnya suka menguji. Bayangkan suami ibu kerja 10 tahun, dia kasih ibu nafkah setiap bulan. Tahun ke-11, lalu tahu-tahu ketika tahun ke-11 dia pengangguran. Nggak kerjalah dia setahun. Wah, ibu udah ngomel-ngomel, suamiku tuh tak betul, bla 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 bla. Padahal dia udah nafkahi 10 tahun, baru 1 tahun atau 8 bulan dia di PHK, pengangguran, belum dapat kerja baru, ibu ngomel-ngomel. Berarti tak lulus ujian. Tapi kalau ibu tetap sabar sambil mengajak dia mendapatkan pekerjaan baru, berarti lulus ujian. Sesama manusia saja saling menguji. Kenapa aku menguji betapa cintanya kau kepadaku atau tidak? Orang-orang suka saling menguji. Allah juga gitu. Jadi Bu, cara kita menghadapi ujian tuh Bu, maka katakan, misalnya nih saya sering diuji gitu ya. Nah, saya sering bilang, biasanya kalau gaya saya begini, ya Allah, apapun ujian yang datang, aku tetap akan ibadah. Karena nggak ada urusannya. Apapun yang terjadi, tetap kuatkan ibadah. Makin diuji, cakramkan ibadah. Makin diuji, kuatkan ibadah. Sebentar ujiannya akan hilang dan kita akan naik kelas. Mantap. Tapi enggak. Kata solat malam sakit kepala, pagi-pagi muntah pingsan. Anjak jangan solat lah. Kan kayak gitu jadinya kan. Kata ustazah solat tahajud jam
Solat tahajud 8 rakaat. Waktu aku tahajud terpeletok kakiku. Sakit kaki. Naik rematik, naik asam urat. Bagus, jangan lagi solat. Enggak kayak gitu kan. Oke, aku tahajud 8 rakaat terpeletok kaki sakit. Besok aku akan tetap tahajud. Gitulah. Saya punya orang tua. Orang tua saya itu, ini cerita ikhmah saja. Sudah sakit macam sakit diabetes. Jadi bapak saya itu sudah tak ada jari-jari kakinya, tak ada lagi. Sudah putus semua. Orang tua saya. Jadi saya berasal dari keluarga yang sangat biasa. Mak bapak saya tak sekolah. SD tak tamat. SR dulu kan. Bapak saya cuma kelas 2 SR. Mak saya cuma kelas 3 SR. Naik mak 1 level lah. Kami 4 orang adik-beradik, saya anak paling kecil. Bapak saya itu sakit menahun, Bu. Lahir anak pertama sakit 5 tahun, kaki. Lahir anak kedua sakit 4 tahun. Gitu, menahun, sakit diabetes. Sampai kami 4 tidak pernah digendong bapak. Saya tak tahu rasa digendong bapak. Kayak mana mau menggendong. Pas anak mendekat, awas kaki sakit. Sampai besar. Tak pernah, yang ada tuh duduk sini samping bapak. Digendong bapak saya tak pernah rasa. Kayak mana? Duduk sini samping bapak. Bayangin saya pesantren 6 tahun. Pesantren saya cuma dekat sini saja. Pesantren 6 tahun tak pernah dikunjungi dari kelas 2 MTS sampai kelas 3 aliyah. 5 tahun tak dikunjungi. Sakit. Menahun dalam kamar. Suatu ketika saya pulang, waktu itu saya udah paham lah ilmu agama, udah tamat pesantren ya. Bapak saya biasanya sholat duduk. Lalu kemudian suatu ketika sholatlah dia berdiri samping saya lagi liburan di pesantren. Sholat berdiri, kaki yang sakit tadi makin terpeletok. Dia istighfar, astagfirullahaladzim, sakitnya luar biasa kan? Namanya sakit kayak gitu. Kenapa bapak ngomong kayak gini sama saya? Makin bapak sholat, makin sakit kaki bapak. Saya karena udah ngerti agama waktu itu ya, istighfar bapak. Allah ingin lihat bapak dengan sakit. Kalau bapak sabar, insya Allah Allah akan sembuhkan bapak pada masanya. Dan itu sakitnya menahun, Bu. Alhamdulillah, kapan bapak saya sembuh? Lama lagi, Bu. Setelah saya tamat S2, baru bapak sembuh. Nah sekarang sembuh, alhamdulillah. Di usia tuanya baru beliau sembuh. 30 tahun sakit. Jadi seumur hidup sholatnya duduk. Pas dia sekali berdiri, dia bilang apa? Sakitlah kaki bapak. Makin sholat makin sakit kakinya. Coba bayangkan kalau dulu saya nggak paham agama. Iyo juga pak, nggak usah sholat lepak. Kan kayak gitu. Gagal ujian. Itulah yang saya maksud. Mak saya tuh sampai ngontrak di samping rumah sakit coba. Menahun di rumah sakit. Nah, saya ceritakan ini bukan maksud apa-apa. Tapi yang ingin maksud adalah ujian itu saat kita tahan, insya Allah Allah akan muliakan. Nah makanya sekarang ibu udah rajin sholat, rajin ibadah, rajin ke masjid, baik sama anak, menantu bikin sakit hati terus, itu ujian. Jangan ku cucuk mata kau nanti, jangan. Itu ujian, ndak usah ibu banyaklah pikir menantu, banyaklah pikir besan, banyaklah pikir anak yang nyakitin, banyak pikir menantu, ndak usah banyak pikir. Sekarang usia-usia ibu nih, saya tengok udah usia maghrib menjelang isya, ada yang dekat-dekat subuh, jangan banyak pikir. Pokoknya pikirkan gimana caranya biar ibadah ini enak, nyaman, mati masuk surga. Karena kau dipikirkan masalah ini banyak kali. Menantulah bikin sakit hati, tetanggalah bikin pusing, belum lagi masalah-masalah majelis taklim, ya kan? Belum lagi kalau udah lomba 17 Agustus, banyak lagi antar panitia, nggak usah banyak-banyak pikir. Lomba ini arisan, berkelahi, berantuk sini, berantuk sana. Nggak usah, nggak masanya lagi. Udahlah dulu waktu muda saja, ya kan? Nggak ada yang muda ya nampaknya. Nah jadi fokus saja ibadah. Karena kalau kita banyak pikir, banyak yang mengganggu ibadah kita. Ya ujian. Jadi kayak gini Bu. Jadi kalau ada sesuatu pada kita, kita cek ini ujian atau azab ya. Kalau kita taat berarti ujian. Kalau tak taat berarti azab gitu. Jangan ibu nilai orang, rumahnya terbakar azab tuh. Jangan nilai orang, nilai kita saja. Yang ketiga,
adalah cobaan. Apa itu cobaan? Cobaan itu adalah semacam peringatan langsung, direct warning. Bahasanya ya, bahasa Indonesianya apa ya? Semacam peringatan langsung. Contoh, seorang anak, nak belikan mama garam ke kedai, tunggu dulu ma, main game dulu. Belikanlah nak, tepatlah garam ke kedai, tunggulah dulu ma. Akhirnya tunggu aja. Akhirnya dia pergi beli garam. Pas nyampe di kedai, 7 lungkang dia masuk parit. Itu cobaan, langsung. Semua kita itu. Dek, buatkan abang teh talua, dek. Santai dulu bang, ada film ya. Ustazah Nela lagi live nih ya. Buatkanlah dek, tunggu lu bang, Ustazah ini lagi live nih bang. Buatkanlah dek, tunggu lu bang, ini Ustazah kece wadai nih, aku mau dengar ceramah dia dulu. Anda juga lah dibuatkan suaminya teh telur. Ujung-ujungnya pas ke dapur 7 lungkang. Itu cobaan. Cobaan tuh langsung ditegur. Supaya apa? Supaya on the right track. Supaya as-sirat al-mustaqim. Supaya tetap kita berada di jalan yang lurus. Nah itu maksudnya. Supaya kita balik. Ada kawan berfoto bersama. Biar aku yang foto, kameraku paling bagus, kamera keren jelek semua. Foto dia. Pas depan kami, pas dia moto kami, ini kameraku paling bagus, kamera kalian jelek semua, katanya, sambil dia bercanda. Kami ketawa, dia foto kami. Cis, 1 langkah terjatuh handphone ya. Ustazah Nela ini apa nih Ustazah? Kayaknya itu cobaan lah, kata saya. Jadi itu tanda Allah sayang. Jadi hati-hati. Oke? Terakhir, apa bedanya dengan bala? Kalau musibah, azab untuk orang jahat, ujian untuk orang baik, cobaan orang yang mau miring Allah luruskan. Tapi kalau bala lain, bala itu adalah orang lain yang salah. Kita tak salah. Orang lain yang salah, tapi kita diamkan. Maka itu kita kena balanya. Misalnya ada orang suka bawa laki-laki datang ke rumahnya, lalu kita bilang kayak gini, biar aja lah, inyo awak, biar aja lah, nggak usah kita tegur lagi, dosa kan tanggung masing-masing nyo. Biar aja lah, dia kita daripada kita ribut. Udahlah, daripada ikut urusan orang, yang penting dia nggak ganggu kita. Ibu diamkan sebuah kesalahan, ibu biarkan sebuah kemaksiatan, maka kita akan kena bala. Makanya saya sering bilang kepada kita semua bahwa Islam itu tidak pernah disuruh ngurus diri sendiri, Bu. Islam itu nggak pernah suruh ngurus diri sendiri. Jadi kalau ibu suka ada kata-kata kayak gini, dia kita, dosa tanggung masing-masing, biar ajalah, lulu gua, itu bukan bahasa Islami. Islam itu disuruh ngurusin orang lain. Gimana orang lain bisa baik, gimana orang lain bisa taat. Banyak dalilnya. La yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsik. Tak beriman kalian sampai kalian cinta sama saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau kalian menengok kesalahan, ubah kesalahan itu. Ya. Jadi Islam ini disuruh ngurusin orang lain. Jadi ingatkan teman yang salah. Kalau tidak kita kena balanya. Tapi mengingatkan orang ada caranya, Mak. Tidak bisa sembarang-sembarang. Tidak bisa pula nengok kawan kita yang bergosip terus kita bilang, hei, Rasul pernah bersabda, man sanna fil Islam sunnatan sayi'atan falahu sayi'atun misluha. Kok kalau kayak gini kau masuk neraka. Jangan. Nanti dijawabnya pula amma ba'du. Tengok suami enggak sholat, kan harus kita ingatkan. Iya dong, enggak bisa awak kan enggak bisa. Dia kita ngingatkan suami enggak bisa main gas-gas aja. Bang, al-ma'un ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Muka-mukanya kayak engkau, Bang. Apa buktinya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai dalam sholatnya. Langsung, enggak usah kau datang pengajian tuh lagi.
Nah, jadi ngingatkan orang enggak kayak gitu. Makanya ada dalil khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan bahasanya. Jadi bahasanya sederhana saja. Sholat lah bang, udah cukup. Ada orang gosip, udahlah kalian ini cerita kalian tayatan, enggak cukup. Atau belum tentu dia kayak gitu lagi, cukup. Atau sebutkan kebaikan orang yang dia gosipkan. Atau nengok orang gosipin orang lain, tapi dia baik kok kemarin, belum tentu lagi tuh, cukup. Ada orang yang juga gosipin orang lain, entah iya entah enggak nih. Kita enggak tahu loh aslinya. Udahlah, enggak usah dibicarakan tuh lagi, pening kita, cukup. Kan bisa bahasa-bahasa kayak gitu kan? Paham saya ini? Jadi ingatkan, karena kalau enggak kita kena balanya. Yang kedua, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, perdebatlah dengan cara yang baik. Enggak boleh mengingatkan orang sampai nyakiti, sampai menghakimi, mengingatkan orang sampai kita membuat dia sakit hati. Enggak bisa. Dan yang terakhir, wala taqnatum min rahmatillah. Tak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Suami yang tak sholat bisa jadi suatu ketika jadi suami yang paling taat. Anak yang maksiat suatu ketika menjadi anak yang paling taat. Maka tugas kita bukan menghakimi. Innallah ahkamul hakimin. Allah hakim yang paling adil. Tugas kita adalah mengingatkan dan mendoakan. Mengingatkan dan mendoakan. Itu saja. Jadi setiap ada kesalahan kita ubah. Ustazah, saya tidak siap mengingatkan kawan saya yang salah. Ya sudah, kalau nggak siap mengingatkan orang salah, bertemanlah sama orang baik saja. Daripada kena balanya. Kalau saya siap berteman dengan siapapun. Karena saya udah punya bahasa untuk mengingatkan orang. Karena sudah terbiasa. Saya tidak akan kehilangan kawan meskipun saya mengingatkan. Nah kalau ibu tak terbiasa, berkawanlah dengan yang baik saja. Tak ada orang baik di rumah, sila nggak sila. Nah, rumah aja lah. Datang majlis taklim, pulang. Datang majlis taklim, pulang. Belajar, baca Quran, zikir. Gitu kan? Karena setiap kita mendiamkan sebuah kesalahan, kita kena balanya. Na'udzubillah. Azab untuk orang jahat, ujian untuk orang baik, cobaan untuk supaya balik ke jalan yang benar, dan bala orang yang mencuekin kesalahan orang lain. Walaupun ibu dituntut mengingatkan, gunakan bahasa yang baik, jangan menyakiti. Niat benar, cara salah, tetap dosa. Niat membenarkan, niat menegur, tapi menghina, menghakimi, mencaci, memaki, tetap sebuah dosa. Jadi niatnya benar, caranya juga harus benar. So, kalau ada yang terjadi sesuatu pada diri kita, entah kita terjelungkang, entah motor kita terjatuh, entah kita kemalingan, kita muhasabah diri. Kalau kita selama ini tak taat, berarti itu supaya kita kembali ke jalan yang baik. Kalau kita taat, tenang-tenang aja. Itu cuman ujian gak lama. Ujian kuliah kan cuman 45 menit. Ujian Allah juga cuman sebentar kok. Nanti balik lagi tuh keadaan akan membaik. Semua baik-baik aja bagi orang yang beriman. Kalau ibu taat, ibu beriman, ibu diuji pun everything is okay. Semua tuh baik-baik aja. Karena ujian itu udah ditakar. Ujian itu udah ditakar. La yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tak akan bebankan kita, melainkan kita mampu untuk memikulnya. Saya kalau ngasih ujian ke mahasiswa, yang saya uji yang sudah saya ajarkan, betul? Saya takar. Yang kira-kira dia mampu jawab. Nggak mungkin saya ngajarkan A, ujiannya B. Nggak mungkin. Allah ngasih kita ujian gitu juga, Allah takar. Yang kira-kira kita mampu. Tapi sama nggak ujian anak SMP dengan anak SD? Beda. Sama nggak ujian orang beriman dengan orang-orang yang baru hijrah? Beda. Kan sesederhana itu saja. Ibu guru ngasih ujian ke siswa, kan yang udah ibu ajarkan. Nggak mungkin lain ibu ajarkan, lain ibu ujikan. Nah setiap level beda-beda ujiannya. Sama dengan Allah sama kita. Pertama Allah takar, yang kedua Allah sesuaikan dengan levelnya. Tentu ya sesuai. Kalau kita cuman di RT aja, masalah kita di RT aja. Kalau kita cuman di rumah aja, masalah cuman sama suami aja. Kalau ibu udah tokoh masyarakat, udah seriau ini ibu orang hebat, masalah ibu seriau. Kalau ibu udah hebat se-Indonesia, masalah ibu se-Indonesia. Kau tak mau masalah se-Indonesia di RT aja lah. Kan gitu, ada kelasnya masing-masing. Sesimpel itu memahami ujian Allah. Terima,
terus jalan ibadah. Apapun ujian, terus jalan ibadah. Apapun ujian, terus jalan ibadah. Nah, kalau cobaan supaya kita back to basic, kalau itu bala supaya kita saling mengingatkan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib as-sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.